Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Abaikan MU, Kai Havertz pilih gabung Bayern Munich. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Kai Havertz dikabarkan akan bertepuk sebelah tangan. Playmaker Bayer Leverkusen itu diberitakan lebih tertarik untuk membela Bayern Munchen musim depan. Sky Deutschland mengklaim bahwa Bayern saat ini berpotensi mendapatkan Havertz karena pendekatan mereka yang intens. Jawara Bundesliga itu kerap menghubungi sang pemain dan perwakilannya. Mereka terus menyodorkan tawaran yang menarik agar Havertz pindah ke Munchen. Lama-kelamaan Havertz tidak tertarik dengan tawaran itu dan bersedia untuk pindah ke juara bertahan Bundesliga itu. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa United masih punya harapan untuk mendatangkan Havertz. Pihak Munchen diberitakan masih enggan memenuhi permintaan Leverkusen untuk mahar transfer sang playmaker. Pihak di Bayern mematok harga sekitar 100 juta euro untuk sang playmaker. Di sisi lain, pihak Munchen hanya bersedia membayar maksimal 70 juta euro. Jadi jika United benar-benar serius, mereka bisa memboyong sang pemain dengan menebus mahar transfernya. Harry Kane masuk radar Juventus. Spekulasi masa depan Harry Kane semakin liar. Striker Tottenham itu diberitakan kini menjadi target transfer Juventus di musim panas nanti. Beberapa hari terakhir beredar kabar bahwa Kane ingin cabut dari Tottenham. Ia diberitakan tidak nyaman dengan rencana Jose Mourinho untuk merombak skuad The Lily Whites di musim panas nanti. Tuttosport mengklaim bahwa Maurizio Sarri melihat Kane bakal menjadi pengganti yang ideal sekaligus pengganti jangka panjang untuk Higuain di lini serang mereka. Menurut laporan yang sama, Juventus tidak akan dengan mudah bisa mendatangkan Kane di musim panas nanti. Presiden Spurs, Levy, diberitakan enggan kehilangan Kane. Ia menilai sang striker adalah aset yang berharga untuk Spurs sehingga ia ogah berpisah dengannya. Jika Juve serius, mereka harus siap menggelontorkan uang lebih dari 100 juta pound sterling untuk merekrut kapten timnas Inggris tersebut. Real Madrid bidik Nabil Fekir. Gelandang serang Real Betis Nabil Fekir dikabarkan menjadi target transfer untuk Real Madrid pada musim panas mendatang. Fekir yang sebelumnya dikait-kaitkan dengan Liverpool secara mengejutkan justru bergabung ke Real Betis dari Olympique Lyon pada musim panas tahun lalu. Pemain asal Prancis berusia 26 tahun itu mencetak 7 gol dan membuat 6 assist dari 22 penampilan untuk Real Betis pada musim ini. Fekir juga tampil ketika Real Betis meraih kemenangan 2-1 atas Real Madrid di La Liga pada akhir pekan lalu. Menurut kabar yang berkembang di Spanyol, Los Blancos membidik Fekir untuk berusaha didatangkan jelang kompetisi musim 2020-2021. Real Madrid kabarnya akan memasukkan antara Mariano Diaz dan James Rodriguez ke dalam paket transfer untuk berusaha mendapatkan Fekir. Massimiliano Allegri masuk bursa kandidat pelatih Real Madrid. Massimiliano Allegri digosipkan akan menjadi kandidat pelatih baru Real Madrid musim depan setelah 1 tahun menganggur. Marca mengklaim bahwa manajemen Real Madrid tengah mempertimbangkan untuk mendepak Zinedine Zidane di musim panas nanti. Ada 2 alasan mengapa mereka ingin menyingkirkan Zidane. Yang pertama, karena performa Real Madrid yang cenderung menurun dalam beberapa pekan terakhir. Dan tidak hanya itu, Zidane diberitakan mengincar jabatan pelatih timnas Prancis sehingga manajemen Real Madrid merasa perlu untuk mencari pelatih baru. Manajemen Los Blancos diberitakan tertarik mempekerjakan Allegri setelah melihat rekam jejaknya. Ia dinilai merupakan pelatih yang sangat sukses di Italia. Hal itu terbukti dengan banyaknya trofi juara yang ia raih bersama Juventus. Tidak hanya itu, Allegri juga mampu mengontrol pemain-pemain berlabel bintang. Itulah mengapa mereka menilai pelatih asal Italia itu cocok untuk menjadi pelatih baru mereka.
Lolos perempat final Liga Champions, Atalanta diguyur uang 50,4 juta euro. Keberhasilan Atalanta untuk melenggang ke perempat final Liga Champions 2019-2020 berbanding lurus dengan pemasukan klub. Ladea diproyeksikan meraup minimal 50,4 juta euro hanya dari uang hadiah di Liga Champions 2019-2020. Seperti diketahui, Liga Champions memang menawarkan uang hadiah dengan jumlah menggiurkan bagi tim-tim kecil. Semakin jauh melangkah, maka semakin tinggi pula hadiah uang yang bisa dibawa pulang. Uang senilai 50,4 juta euro tersebut sudah cukup untuk menutupi pengeluaran Atalanta dari beban gaji. Bahkan lebih. Berdasarkan data yang dirilis Gazzetta dello Sport, Atalanta total menganggarkan 38 juta euro untuk gaji pemain serta 2,5 juta euro guna membayar pelatih Gianpiero Gasperini. Atletico Madrid mulai seriusi transfer Alexander Lacazette. Rumor ketertarikan Atletico Madrid terhadap Alexander Lacazette nampaknya bukan sekedar rumor semata. Raksasa La Liga itu diberitakan mulai menyeriusi upaya perburuan sang striker. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Atletico Madrid mulai meningkatkan upaya mereka untuk merekrut sang striker. Salah satu upaya mereka adalah untuk mengamati secara langsung aksi sang striker. Pihak Atletico Madrid diketahui mengirimkan pemandu bakat mereka untuk mengamati aksi sang striker tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa pihak Atletico Madrid sudah mulai menghubungi perwakilan Lacazette. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang striker. Pihak Lacazette diberitakan sangat tertarik dengan tawaran dari Atletico, namun mereka masih belum memberikan jawaban karena mereka masih ingin membuka diri dari tawaran yang lain. PSG versus Dortmund, Les Parisiens ke perempat final usai menang 2-0. PSG menjamu Dortmund di Parc des Princes dalam laga leg kedua babak 16 besar. Kelolosan PSG ditentukan oleh gol-gol yang dicetak Neymar pada menit ke-28 dan Juan Bernat di penghujung babak pertama. Dortmund menyudahi permainan dengan 10 orang setelah Emre Can diganjar kartu merah di menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini turut menandai laju terjauh PSG di Liga Champions dalam 4 musim terakhir usai selalu kandas di babak 16 besar. Sementara Dortmund lagi-lagi tersisih di fase yang sama untuk ketiga kali berturut-turut. Liverpool versus Atletico, Los Rojiblancos singkirkan The Reds. Berlaga di Anfield pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Liverpool yang tertinggal agregat 0-1 tampil menekan. Meski begitu, skuad Jurgen Klopp sempat kesulitan untuk mencetak gol karena kegemilangan Jan Oblak. Usaha mereka baru membuahkan hasil di menit ke-43 lewat Georginio Wijnaldum. Oxlade-Chamberlain on the move, delivers the cross, Wijnaldum, it's in! Di babak kedua, Liverpool gagal menambah gol sehingga 90 menit berakhir. Situasi ini membuat laga harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu karena agregat sama kuat 1-1. Di babak tambahan, Liverpool berhasil mencetak gol kedua mereka melalui Roberto Firmino di menit ke-94. Wijnaldum on the move, gets the cross in, Firmino! Oh, he's in the post, he's got it in! Tertinggal 2-0, Atletico bangkit dengan mencetak 2 gol yang diborong oleh Marcos Llorente di menit ke-97. Here's Llorente and the shot, oh, he's in! Dan menit ke-105. Here's the man of the hour, Llorente, who shoots again and scores again! Pasukan Diego Simeone menambah 1 gol di penghujung laga lewat Alvaro Morata. Offside, sends Morata away. Alvaro Morata can clinch it, and he does! Tim asal ibu kota Spanyol ini menutup laga dengan kemenangan 3-2. Mereka memastikan ke perempat final dengan keunggulan agregat 4-2. Jan Oblak menjadi kunci Atletico singkirkan Liverpool. Jan Oblak tampil gemilang saat Atletico Madrid mengalahkan Liverpool 3-2. 9 penyelamatannya membawa Los Rojiblancos ke perempat final Liga Champions. Berdasarkan statistik WhoScored, total Oblak melakukan 9 kali penyelamatan selama 120 menit laga. Jumlah itu tercatat yang paling banyak dilakukan seorang penjaga gawang dalam satu laga di babak knockout Liga Champions musim ini.
aksi gemilangnya itu membuatnya diganjar penghargaan Man of the Match pada laga kali ini. Mantap betul Oblak! Kalahkan Liverpool di Anfield, Simeone puas dengan penampilan Atletico Madrid. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya usai timnya berhasil mengalahkan Liverpool di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. Simeone mengaku puas melihat bagaimana cara para pemain Atletico mengatasi tekanan dari tim tuan rumah. Saya senang untuk tim dan klub. Kami kembali di 8 tim terbaik di Eropa dan telah mengalahkan tim yang luar biasa. Mereka brilian dengan kemampuan yang luar biasa, tetapi kami mampu melewatkan itu, ujar Simeone melansir dari laman resmi UEFA. UEFA resmi tunda laga Inter Milan versus Getafe dan Sevilla versus AS Roma di Liga Eropa. UEFA mengambil keputusan menunda 2 pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, yakni Sevilla kontra AS Roma dan Inter Milan lawan Getafe yang awalnya digelar pada Kamis waktu setempat. Keputusan itu diambil setelah munculnya larangan terbang rute Spanyol-Italia oleh otoritas Spanyol. Melalui keterangan di situs resminya, UEFA menyatakan akan menjadwal ulang 2 pertandingan tersebut. Terkait jadwal baru, UEFA masih akan dikomunikasikan dengan klub-klub yang laganya harus ditunda. Sebagai dampak dari pembatasan perjalanan antara Spanyol dan Italia yang diberlakukan kemarin oleh pihak berwenang Spanyol, pertandingan babak 16 besar Liga Eropa berikut tidak akan berlangsung sesuai jadwal besok, 12 Maret 2020. Martial absen lawan Las, Pogba segera comeback. Manchester United tidak akan diperkuat Anthony Martial saat melawat ke markas Las di Liga Eropa. Sedangkan Paul Pogba bisa comeback dalam waktu dekat. Martial mengalami luka di garas kakinya dalam kemenangan MU atas Manchester City di akhir pekan lalu. Pada prosesnya, Martial kemudian ditarik keluar di babak kedua untuk digantikan Odion Ighalo. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer memastikan Martial mesti absen kala MU bertandang ke Stadion Linzer untuk melakoni pertandingan leg pertama babak 16 besar. Kendati demikian, Martial diharapkan bisa pulih saat Manchester United melawat ke Tottenham Hotspur di akhir pekan ini. Sementara itu, Pogba masih belum akan kembali merumput usai menjalani cedera pergelangan kaki. Namun demikian, Solskjaer mengindikasikan bahwa Pogba sudah dekat untuk comeback. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!